Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memenuhi tugas UTS dari Bu Hanimulia pada mata kuliah morfologi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rati Sevi Anggrini, biasa dipanggil Rati dari Prodi PBS IB semester 2. Oke, langsung aja kita masuk pada materi morfologi. Apa aja sih yang ada di morfologi? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu morfologi. Nah, kita dari pengertiannya dulu. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi yang perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi sematik, menurut Ramlan. Oke, setelah itu ada pengertian. Selanjutnya ada pengertian satuan gramatik. Satuan gramatik adalah satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatik. Satuan yang dapat berupa seperti morfem. Misalnya ber, ke, an gitu. Terus yang B ada kata. Misalnya rumah, membawa gitu, berjalan, dan yang C ada frasa. Sebab frasa itu adalah satuan gramatik yang lebih dari satu kata atau lebih. Misalnya ada akan datang, sudah pergi gitu. Yang D ada klausa. Klausa itu terdiri dari unsur inti S dan P. Misalnya orang tua itu sudah sehat. Terus selanjutnya ada pengertian dari morfem, morf, allomorf, dan kata. Morfem adalah satuan gramatik terkecil dari kata. Terus ada morf adalah beberapa struktur fonologi pada satu morfem. Contohnya morfem men, terus itu ada memiliki, memiliki struktur fonologi mem, men, meng, dan me. Bentuk-bentuk ini masing-masing disebut morf. Hanya ada allomorf adalah anggota satu morfem yang wujudnya berbeda tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. Selanjutnya ada kata. Kata adalah satuan bebas terkecil. Kata merupakan dua macam satuan, ialah satuan fonologi dan satuan gramatik. Sebagai satuan fonologi, kata terdiri dari satu atau beberapa suku, dan suku itu terdiri dari satu atau beberapa fonem. Contohnya kata belajar terdiri dari 3 suku, yaitu be, la, dan jar. Jadi kata belajar terdiri dari 7 fonem. Sebagai satuan gramatik, kata terdiri dari satu atau beberapa morfem. Kata belajar terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem ber dan ajar. Selanjutnya ada bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal adalah satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contohnya bersepeda ke luar kota. Bentuk kompleks adalah satuan yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contohnya bersepeda ke luar kota. Ia membeli sepeda baru. Lalu ada satuan gramatik bebas dan terikat. Satuan gramatik bebas atau satuan bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan bahasa. Contohnya rumah, gunung, tanah, pakaian, bendera, kami,
mereka, harimau, kerbau. Selanjutnya ada satuan gramatik terikat atau satuan terikat adalah satuan gramatik yang tidak dapat bersatuan gramatik terikat atau satuan terikat adalah satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya ter, me, tambahan n, terus per, an. Di antara satuan-satuan yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa ada yang secara gramatik mempunyai sifat bebas, seperti halnya satuan-satuan yang dalam tuturan biasa dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan yang dimaksud adalah dari, kepada, sebagai, tentang, karena, meskipun, dan lah. Dan masih banyak lagi. Terus ada bentuk asal dan bentuk dasar. Bentuk asal, yang pertama itu ada bentuk asal. Bentuk asal adalah satuan yang paling kecil menjadi asal sesuatu kata kompleks. Bentuk dasar adalah satuan, baik tunggal maupun kompleks, yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada hierarki bahasa. Kemungkinan adanya satuan yang satu tingkat dia lebih kecil daripada satuan yang diselidiki. Contohnya, berperi kemanusiaan, satuan yang satu terikat lebih kecil ialah peri kemanusiaan. Perinya itu satuan terkecil, peri manusia. Jadi terdiri dari per dan peri kemanusiaan. Selanjutnya satuan yang satu tingkatan lebih kecil yaitu kemanusiaan, terdiri dari ke dan an. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengenalan morfem. Ada 6 prinsip yang saling melengkapi untuk memudahkan pengenalan morfem menurut Ramlan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem contoh. Contohnya yaitu membaca, pembaca, bacaan, membacakan. Karena struktur fonologis dan maknanya sama, maka satuan tersebut merupakan morfem yang sama. Kemanusiaan, kecepatan, kedutaan, kedengaran, satuan tersebut fonologisnya bukan merupakan morfem yang sama, walaupun struktur sama karena makna gramatikalnya berbeda. Prinsip-prinsip yang kedua yaitu bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda merupakan satuan morfem apabila bentuk-bentuk itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan struktur fonologisnya dapat jelas secara fonologis. Perubahan setiap morfem tergantung kepada fonem awal morfem yang dilekatinya. Contoh mem, membaca, menulis, menyisir, menggambar, melempar. Lanjutnya ada prinsip yang ketiga yaitu bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda sekaligus perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Contohnya, berkarya, bertani, bercabang, terus bekerja, beserta. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, yaitu apabila dalam deretan struktur suatu bentuk berparalel dengan satuan kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem, ialah yang disebut morfem zero.
Contohnya, Rina membeli sepatu, Rina membeli surat, Rina membaca novel, Rina menggulai ikan, Rina makan pecel, Rina minum susu. Selanjutnya ada prinsip yang kelima, yaitu bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Contohnya, morfem yang sama, Alfian membeli buku, buku itu sangat mahal. Lalu morfem yang berbeda, Alfian membaca buku, Alfian memakan buku. Itu kan nggak mungkin Alfian memakan buku. Terus ada yang prinsip yang keenam atau yang terakhir, setiap bentuk yang tidak dipisahkan merupakan morfem. Ini berarti bahwa setiap satuan gramatik yang tidak dapat dipisahkan atas satuan-satuan gramatik yang kecil adalah morfem. Contoh, dan lari pada berlari, dan tinggi pada tertinggi tidak dapat dipisahkan oleh karena itu disebut morfem. Segitu saja video dari saya dan penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.